Pisau Qin Yichen sendiri dapat dikatakan lebih kuat atau lebih lemah daripada yang lain. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa jalur pisau yang diambilnya harus lebih tinggi dari yang lain. Terlebih lagi, masuk ke dalam Tao hanyalah permulaan, dan setiap Tao memiliki misteri yang mendalam dan mendalam. Qin Yichen merasa bahwa Dao Jiang mengalir di tubuhnya. Sebuah gambar muncul di benaknya, dan dia ingat setiap pisau yang telah dia potong. Harus dikatakan bahwa pisau itu adalah senjata tajam. Semakin banyak Anda memotong, semakin tajam Anda. Pendekatan pisau Qin Yichen lebih halus dari sebelumnya ketika ia pertama kali menyadari pidato pedang 6 kata. Yang sedikit mengejutkan Qin Yichen adalah dia mengira Baguyo akan menempati sebagian besar sungai Daojiang, yang berpikir bahwa yang terakhir tidak terburu-buru untuk menyerap sungai Daojiang, tetapi menginjak teratai dan naik ke puncak air terjun langkah demi langkah. Baguyo berdiri di sumber air terjun dan melihat altar yang diringkas oleh garis-garis yang tak terhitung jumlahnya. Mata para dewa bersirkulasi, sepertinya menuliskan semuanya. Ini adalah... Qin Yichen melihat ini. Matanya sedikit menyipit. Diam-diam mengatakan ambisi besar wanita ini. Dia ingin memahami sumber sungai Jiuli. Jiuli Daojiang. Itu adalah tanah yang diberkati dari suku Jiuli. Jika ada di luar, sulit untuk mengatakan apakah Kaisar Juejin memenuhi syarat untuk diamati pada jarak sedekat itu. Tetapi Baguyo mungkin tidak memenuhi syarat. Jika Anda dapat memahami pola-pola Dao dan sumber operasi Dao Wei, maka cukup untuk membuat sungai Jiuli Dao sendiri. Qin Yichen kembali ke kedamaian. Daripada meratapi kekuatan Jiuli, lebih baik untuk menghormati kekuatan leluhur. Bagaimanapun, Dao Jiang ini diciptakan oleh leluhurnya. Kakak Baguyo. Pada saat ini, dia melihat bahwa Kaisar 9 Lis terbang ke Baguyo, wajahnya malu. Bagaimanapun, ini adalah rahasia Jiuli yang dirahasiakan. Tetapi ini bukan situs Jiulinya, Sister Baguyo. Ia tidak mampu memprovokasi. Tidak apa-apa, aku hanya melihat-lihat. Karena itu, mata Baguyo tidak pernah bergerak. Tetapi setelah beberapa saat, pipi Baguyo yang elegan dan lembut dipenuhi dengan penyesalan. Jiuli Daojiang memang tempat yang diberkati bagi keluarga kekaisaran. Dan justru karena inilah ia sangat mendalam. Dan ia ingin menjelajahi sumber Dao dengan pengertiannya. Tetapi saya tidak tahu berapa banyak anak muda. Sayang sekali setelah meninggalkan tempat ini, tidak ada kesempatan untuk memahami jalan Jiuli dengan cara ini. Baguyo jatuh dengan ringan di sungai Daojiang. Tanpa pembukaannya, ada sejumlah besar protos di sekitarnya untuk diserap. Sementara Qin Yichen berasimilasi dengan tenang, suara bersemangat Ziyun terdengar di dalam hatinya. Bos, sungai ini lebih bergizi daripada cairan dewa yang luar biasa. Kultivasi di sini, jika Anda dapat memonopoli sendiri, apalagi Kaisar Ilahi, tidak ada masalah untuk menciptakan Raja Ilahi. Di antara para sahabat, keadaan Ziyun adalah yang terendah, dan secara alami yang paling luar biasa ketika ia bangkit saat ini. Namun, Ziyun tidak terlalu lama bahagia, tapi dia melihat permukaan sungai melonjak, dan hanya melihat Kaisar Ilahi dan Kaisar Iblis bertarung. Hei, kalian di luar batas. Apa yang melintasi batas? Sungai ini milikmu. Di mana batasnya? Kaisar dapat menelannya. Itu milik Kaisar. Booming. Untuk sesaat, Dao Jiang melambaikan ombak besar. Bagaimana itu menggigit? Meskipun Yu Wei, Kaisar Ilahi dan Kaisar Iblis, tidak bisa menyakiti Ziyun, itu menyebabkan kenaikan tiba-tiba di sungai sekitarnya. Qin Yichen melihat sekeliling dan melihat bahwa perselisihan antara Kaisar Ilahi dan Kaisar Iblis dengan cepat menarik bantuan teman-temannya. Kemudian, di atas Daojiang, semakin banyak dewa dan iblis berkompetisi untuk Daojiang. Dewa-dewa yang kuat mengeluarkan botol giok, mulut botol terbuka, dan benar-benar menyedot sungai dan laut untuk mengakomodasi Wan Chuan. Klan iblis tidak boleh kalah, hanya untuk melihat klan iblis membuka mulutnya, dan Mokou seperti jurang, langsung menghirup Daojiang yang terbang ke arah botol giok. Sial. Ada banyak sungai. Kamu baru saja menyedot Kaisar ke dalam botol. Kurasa kamu sedang mencari perkelahian. Jangan terima. Jangan terima Lao Su bahkan menelanmu. Qin Yichen menatap matanya. Tersenyum seperti senyum. Dia sudah menduga saat ini. Orang-orang pribumi itu dilepaskan olehnya. Dan sejak saat itu, cairan Taois Daojiang tidak memiliki sumber. Saya harus mengatakan bahwa langkah ini menyakiti musuh sebanyak 1000. Dan ada juga banyak penghancuran diri. Meskipun sepotong Daojiang ini sangat luas, para dewa dan setan yang memasuki Daojiang pada saat ini, ditambah ratusan pria kuat di Tusan, hampir 10.000. Untuk mengatakan bahwa itu benar-benar terbagi rata, setiap orang kuat tidak sebagus ruang Qin Yichen yang baru saja bergerak. Dan tidak mungkin untuk membagi secara merata. Belum lagi Baguyo dan Wade tidak akan setuju. Bahkan jika para dewa dan setan ini memiliki kekuatan yang berbeda, ada kekuatan dan kelemahan di belakangnya. Ingin dipecah secara merata? Bagaimanapun, itu terserah Anda. Pada saat ini, untuk bersaing untuk Daojiang, banyak dewa dan setan dapat menunjukkan kekuatan dan metode magis mereka. Dengan pertarungan seperti itu, Tusan tidak akan bisa menghindari masalah ini.
Macam-macam kecil, Jiang ini cukup bergizi. Pada saat ini, saya melihat Yinglin tersenyum dengan senyum di wajahnya. Meskipun sosok itu tidak bergerak, dia bisa berenang di bawah permukaan sungai di Sungai Tusan, dan berkeliaran dalam bayang-bayang yang mengerikan. Shadow Pro terlihat garang. Apakah Anda berani menyerap Dao Jiang? Bahkan jika tidak baik untuk membunuh Qin Yichen sekarang, bagaimana bisa Tusanan menyerap Dao Jiang dengan aman? Hati-hati. Dengan tombak Tuyu Bai di tangan, Tusan semua waspada. Tetapi melihat bayangan yang mengerikan, tidak ada yang berani menyerap Dao Jiang. Selain itu, posisi Tusan saat ini agak canggung, dan dia terjebak di antara para dewa dan setan. Meskipun Baguyo menetapkan aturan, Tuyu Bai sangat jelas bahwa mereka pergi ke pihak Protoss, dan kemakmuran tidak akan pernah sopan. Namun, Qin Yichen melihat ke sungai dan ingin menelan bayangannya kapan saja, tetapi sudut mulutnya menyeringai. Dengarkan aku, kamu bisa mengambil kekuatan magis sendiri. Yinglin tersenyum dan biarkan aku mengambil kekuatan magis. Saya mengambil kehidupan aneka kecil Anda dan itu hampir sama. Namun, ketika ujung jari Qin Yichen menyulut cahaya seperti matahari yang menyala, senyum Yinglin tiba-tiba membeku. Potongan-potongan kecil lain-lain, aku tidak percaya kamu berani mendesak api matahari. Tidak ada gunanya menguap Dao Jiang. Qin Yichen diam dan merentangkan ujung jarinya ke Dao Jiang. Dalam sekejap, Dao Jiang menguap pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, dan permukaan sungai jatuh. Shadow Pro menatap matanya, dan murid sihir itu bergetar. Aneka macam-macam, kau kejam. Meskipun tampaknya Dao Jiang menguap, itu Qin Yichen dan Tusan yang sementara kehilangan uang. Namun, jika Dao Jiang dilebur menjadi gas, tidak ada yang bisa menyerapnya. Hati, kamu datang. Jurang jantung menjerit. Piano ajaib muncul kembali. Melihat cakramnya duduk di Dao Jiang, tiba-tiba menarik senarnya. Melihat suara piano berubah menjadi kutukan Dao-Dao, dan menyerang dasar sungai tempat Tusan berada. Tidak baik. Wajah Tuyu Bai berubah tiba-tiba. Dao Jiang terkontaminasi oleh mantra sihir. Jika diserap oleh saudara dan saudari, itu akan setara dengan suara sihir yang memasuki tubuh secara langsung. Poin kuncinya adalah bahwa tembakan senjatanya tampaknya tidak terlalu berguna saat ini. Suara Dao Demon membuat permukaan sungai di mana kerumunan Tusan terus berdesir, dan bahkan tak lama mantra sihir itu bergabung menjadi Dao Liquid, hanya menyisakan lapisan ki setan. Namun, Tusan menatap mata, belum lagi diserap, bahkan tidak berani mendekati potongan Dao Jiang itu.